Oke, kita masuk ke problem satu. Ini terkait dengan lesi accounting. Nah, untuk yang problem satu ini, oh ya, bahan ini kan sudah dikasih sebelumnya ya. Nah, tapi ada revisi sedikit ya untuk yang PV annuity-nya ini, kalau nggak salah kurang pas yang kemarin itu. Oke, PT ABC dan PT Karya ini menandatangani perjanjian atau kontrak sewa pada tanggal 1 Januari 2021 yang akan menyewakan mesin untuk produksi ke PT Karya dimulai pada 1 Januari 2021. Lalu ketentuan-ketentuan dalam sewanya adalah sebagai berikut. Nah, periode sewanya 4 tahun, non cancelable, masih ingat yang di intro tadi ya. Ini berarti sewa yang tidak dapat dibatalkan dan mewajibkan pembayaran sewa sebesar 8.250 setiap awal tahun. Mesinnya punya fair value at the commencement of the lease, ini maksudnya di apa? Pada saat inception of the lease-nya di awal, fair value dari mesinnya adalah 95.000 dan economic useful life-nya 6 tahun. Dan aset ini juga nanti dijaminkan residual value-nya sebesar $3.000. Depresiasinya menggunakan metode straight line SLM ya. There is no renewal option so that the machine reverts to PT Karya at the termination date. Nah, ini penting nih kalimat ini. Tidak ada opsi renewal. Artinya untuk masa sewanya berarti 4 tahun ya, meskipun economic useful life-nya 6. Dampaknya nanti kemana? Dampaknya nanti ke penentuan depresiasinya. Implicit rate diketahui oleh PT Karya sebesar 5%. Nah, oh ya, untuk yang chapter ini, atau mungkin chapter yang di UAS gitu ya, kalian nggak perlu takut harus mempresent value kan menggunakan rumus apa-apa lagi, nggak. Eh, Nanti di sini biasanya tapi ada banyak opsi ya, PV single sum berapa persen, 4 tahun, nanti ada yang periodenya mungkin 6 tahun, tergantung ceritanya. Nah, isunya di sini adalah kalian bisa menggunakan PV vector yang benar, gitu. Bukan menghitung PV vectornya berapa lagi, gitu ya, dengan tadi dengan kombinasi entah rate-nya nanti ada dua atau kita harus mencari menggunakan yang 4 tahun atau 6 tahun gitu ya. Oke, yang ditanyakan buatlah amortization schedule dan buatlah journal entry yang dibutuhkan terkait aset hak guna, list liability, list payment, accrued interest, dan depresiasinya itu sendiri. Oke. Oh ya, nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan bisa di chat aja ya. Semoga bisa kejawab. Lebih fleksibel juga biasanya kalau di kelas pada diem-diem aja ya. Oke, pertama di ini dulu ya kalau ngerjain soal di apa tuliskan dulu oh ini inception of list-nya 1 Januari 2021 lalu masa sewanya 4 tahun lalu setiap awal tahun bayar 8.250 fair value-nya 95.000 useful life-nya 6 tahun value-nya 3.000 dan menggunakan depresiasinya straight line implicit rate-nya 5%. Nah, untuk yang pertama, kita mau membuat amortization schedule. Nah, amortization schedule itu adalah sebetulnya kita mau mengamortisasi list liability-nya. Ini kan kita lesi accounting kan, ya nggak? Jadi di kita list liability. Kalau misalnya lesser accounting ya berarti di sananya list receivables gitu ya. Nah, di sini list liability. Kita ingin tahu berapa sih list liability kita di awal itu. Nah, yang pertama kita eh, kita punya annual list payment ya sebesar 8.250. Nah, PV vector yang kita gunakan
karena ini adalah pembayaran yang sama dan berturut-turut gitu ya antar periode, berarti kita menggunakan annuity. Annuity-nya berarti yang annuity due ya, karena kan di awal periode dia harus udah langsung bayar 8250. Nah, ini adalah 37 2325 dari soal ya. Nah, present value dari list payment-nya berarti 8.250 tadi dikalikan 372325. Dapat present value-nya 30.717. Ini akan menjadi nilai 30.717. Nah, kalau di leasing itu pembayaran pertama bukan di tahun depannya. Kayak kita bikin dulu sering bikin amortization schedule untuk bunga ya. Kalau bunga kan karena sekarang baru berutang, masa langsung bayar bunga. Jadi bayar bunganya kan belakangan. Kalau leasing enggak. Leasing itu di awal inception of the lease juga harus langsung bayar pembayaran pertama. Annual lease payment-nya di sini sudah masuk 8250. Sama terus ya. Nah, tapi interest-nya belum ada. Si 5% ini belum ada, jadi masih nol. Kenapa ya? Karena masih sama ya, 1 Januari 2021, 1 Januari 2021. Reduction list liability-nya masih sama, 8250 ini aja ya. List liability-nya di tahun pertama itu sudah langsung berkurang 8250, sisa 22467. Tahun berikutnya ketika membayar, interestnya sudah ada nih, 5% dikalikan dengan 22467. Lalu reduction of lease liability-nya berarti tidak lagi berkurang 8250, berkurangnya 7127 karena ada komponen interestnya di situ. 22 ini kurang 1534. Tinggal dilanjut. Nah, yang unik di tabel ini eh, apa? Nantinya kan dia akan jadi nol sendiri ya. Nah, tapi ada tapinya nih. Seandainya di yang tahun berapa nih? 2024 ini list liability Pak di akhir ini nilainya nggak nol gitu ya. Nah, kalau misalnya seperti itu berarti nanti secara manual itu untuk interest dan reduction list liability-nya dicari gimana caranya untuk list liability-nya supaya jadi nol. Contohnya, misalnya setelah kita hitung rumus di sini 500 nih. Ya berarti nanti angka yang di sininya harus menyesuaikan supaya nanti 7857 berubah jadi 0 gitu. 500 ini pokoknya harus hilang. Kayak gitu ya. Ini kebetulan sudah sama. Nah, usahakan banget kalau ujian bikin amortization schedule ini benar ya. Karena pertama ngejurnal-jurnal di bawahnya pasti menggunakan angka yang ada di amortization schedule. Yang kedua, angka yang ada di amortization schedule ini nilainya seringkali paling besar gitu. Misalnya soalnya cerita ABCDE, poin A ini bisa 8 poin sendiri. Jadi kalau misalnya ini udah salah, udah susah untuk mengumpulkan poin dari soal yang leasing ini. Oke. Berikutnya dengan modal tabel amortisasi awal ini, kita mau menjurnal right of use dari aset ini dan list liability-nya. Ini boleh dengan right of use apa ditulisnya ya. Boleh juga langsung ROU aset ya. Lalu is liability. Nilainya di awal 30.717. Lalu berikutnya kita di hari itu juga langsung membayar kan. Berarti list liability pada cash. Pembayarannya kan cash ya. Bayarnya 8250.
Nah, berikutnya terkait dengan accrued interest. Karena pembayarannya baru di 1 Januari 2022, dia harus mengakui dulu ada kok sebenarnya ada komponen interest loh di sini. Nah, ini interest liability pada list liability. Interest liability-nya, interest expense-nya, sorry kok interest liability, interest expense. Interest expense. Interest expense-nya ini ya, 1123. Itu untuk jurnal interest expense list liability-nya. Eh, terakhir nih, karena dia ada karena right of use asetnya itu yang mencatat lesi, artinya dia juga harus mencatat depresiasinya. Nah, gimana dia mencatat depresiasinya dengan menggunakan list terms yang mana gitu ya. Ini right of use asetnya di awal periode 30717. List terms-nya tadi ya kita menggunakan yang 4 tahun. Kenapa? Karena dia tidak ada renewal option. Misalnya ada renewal option dan ada cerita lainnya bahwa dia akan digunakan gitu ya. Nah, itu bisa jadi kita menggunakan useful economic life-nya yang 6 tahun. Ini berarti depresiasi per tahunnya 7679,2. Jurnalnya sama, tinggal depreciation expense ada bisa akumulasi depresiasi aset hak guna juga bisa gitu ya. ROU aset 679. Oke, jika ada yang ditanyakan, ditanyakan lewat Japri aja ya. Kita lanjut ke problem 2 setelah ini.